I love you. I love you forever and ever. Kak. Halo warga santai, masih bersama saya Ian di channel Nonton Santai. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Aku berharap begitu ya. Saya mencoba untuk memberitahu kepada Anda kalau di video ini mengandung unsur konten spoiler. Dan jangan lupa support saya agar bersemangat membuat konten alur cerita film, walaupun masih amatiran dan alat seadanya. Dan di video kali ini saya akan membahas film yang berjudul film yang bergenre tentang romance dan konflik permasalahan dalam rumah tangga. Di video yang berdurasi 1 jam 47:36 detik ini yang diperankan oleh Colin Kerika, Sian Lim, dan Charlie Dixon, disutradarai oleh Gino M. Santos. Dan baiklah, kita langsung saja pergi ke alur ceritanya. Film dibuka dengan sebuah pasangan yang baru saja menikah. Sebut saja dia David. David pada saat itu sedang menunjukkan foto pernikahan kepada kliennya. Diceritakan David adalah seseorang yang berprofesi sebagai fotografer. Go. Few shots, girls. Closer. For better, for worse, for richer. Dan klien David yang tertarik dengan hasil kerja David lalu menyewa jasanya. Scene pindah di sebuah restoran mengenai David pada saat itu sedang ulang tahun dan David lalu dikejutkan dengan kedatangan istrinya. Surprise! Akala ko may flight ka. What are you doing here? Karena setahu David, istrinya sedang kerja seperti biasanya. Dan istri David yang berprofesi sebagai pramugari berusaha menyempatkan hadir pada acara tersebut. Istri David ini bernama Kanika. Dan Kanika lalu mengajak David ke pojokan ruangan yang sepi. Dan seperti biasa, tentunya 1 celup 2 celup kan lumayan pak. Dikasih kado berupa serabi anget pada Kanika. Keesokan harinya, David yang sedang melakukan pekerjaannya. Dan disinilah awal mula usaha David mengalami kebangkrutan, di mana salah satu karyawannya yang ceroboh menaruh file berkas di pinggir kolam. Dan dengan bersamaan ada adik-adik yang dengan polosnya menendang tas yang berisi file penting David. Akibatnya file foto ataupun video tak bisa terselamatkan lagi. Aduh deh, anak siapa sih kamu? Nakal amat. David yang bilang ke kliennya pada kejadian tersebut, lalu kliennya yang tidak terima meminta David untuk ganti rugi yang cukup besar. Jalan satu-satunya untuk mendapatkan uang sebanyak itu, David harus menjual semua properti miliknya. Sementara itu, Kanika sebagai istri yang baik berusaha menenangkan David dan terus menyemangatinya. It's not true, okay? I've lost it. 2 tahun pun berlalu. David kini yang menjalani sebagai ayah rumah tangga, di mana istrinya yang sedang bekerja sementara dia mengurus semua pekerjaan rumah seperti memasak dan lain-lain. Kanika yang melihat keterpurukan suaminya berusaha meminta tolong kepada mitra usaha. Namun tetapi David sudah kehilangan semangatnya untuk melakukan usaha itu lagi. Dan ketika mereka sedang tidur, lalu Kanika bermimpi sedang melakukan bercocok tanam dengan pilot, yang satu maskapai dengan dirinya. Kak, ano ginagawa? Kanika. Hey. Keesokan harinya, Kanika yang sedang bersama teman-temannya, yang dimana Kanika menyangkal semua tuduhan yang menuding kalau Kanika sedang ada hubungan spesial dengan pilotnya. Akan tetapi tingkah Kanika pada pilotnya makin jelas, di mana pilotnya yang bernama Steven selalu memberikan perhatian lebih kepada Kanika. Sepulang kerja pun, Steven yang tahu kalau Kanika sudah punya suami tetap nekat mengantarnya pulang ke rumah.
Sesampainya di rumah, David yang mau meminta jatah kepada Kanika, tetapi dia menolaknya. Hal itu seketika membuat David curiga, dikarenakan Kanika tidak pernah menolak ajakan seperti itu. Dan benar saja, ketika David mengecek HP Kanika, dia melihat chat mesra dengan Stephen. Singkat cerita, suatu malam David ikut ke acara makan malam yang diadakan Stephen di sebuah restoran. Dan benar saja, istrinya yang tidak mempedulikan David malah memandangi Stephen dengan penuh senyuman. Ketika sudah sampai di rumah, mereka langsung bertengkar hebat, di mana David menuduh istrinya sudah melakukan pergesekan kulit sensitif dengan Stephen. Namun, tuduhan tersebut sontak membuat Kanika tambah marah. Hayok na hayok ka eh! Hayok! Singkatnya, David dikasih tiket ke Pulau Sin dengan mantan karyawannya. David yang memang sedang banyak pikiran, tanpa pikir panjang, langsung berangkat hari itu juga. Scene beralih ketika David sedang bangun dari tidurnya dan mencari cincin yang jatuh akibat minum amer semalam. Pada saat bersamaan dia melihat wanita tanpa busana, dan wanita itu adalah Tasya. Dia bilang ke David kalau dia mengganggu latihan yoganya. Hoy! Sinira mo yung pag-yoga ko, ha? Sambil marah, Tasya berjalan pergi meninggalkan David. Di sebuah bar secara tidak sengaja, David ketemu Tasya. Dan David yang berinisiatif mau meminta maaf soal kejadian sebelumnya diterima oleh Tasya. Melihat kelakuan Tasya yang baik membuat David terkesan. Dan pada saat itu mereka pun semakin dekat. Di sisi lain, Stephen yang tahu kalau hubungan Kanika dan David sedang merenggang, lalu dia berusaha mencari celah untuk mendekati Kanika. Dengan kata-kata rayuan sejuta umat, Stephen mulai berani menyentuh tangan Kanika yang pada saat itu jarang terjamah oleh suaminya. Karena sudah terbawa suasana, Kanika tak bisa mengelak dari hal tersebut. Dan ketika mau melakukan pergenjotan, akan tetapi Kanika yang sangat mencintai suaminya sontak menolak ajakan Stephen dan langsung pergi meninggalkannya. Sementara itu David sedang bersama Tasya, dia malah melakukan pencangkulan bersama Tasya. Pada saat paginya mereka terlihat begitu mesra dan bahagia, dan Tasya kembali lagi mengajak David untuk melakukan ronde ke selanjutnya. Singkatnya, Kanika yang hendak menemui David, dia pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, dia sadar kalau David sudah pergi dari rumah yang cukup lama. Mengetahui hal itu, Kanika berinisiatif menyusul David ke Pulau Sin. Akan tetapi, niat yang mau memperbaiki hubungan rumah tangga mereka berujung naas, di mana dia melihat Tasya yang hendak mengambil pakaian dalam di kamar David. Dan Kanika langsung menanyakan apa maksud dari semua ini dan siapa wanita tersebut. Bukannya malah makin membaik, hubungan mereka malah tambah memanas. Tasya yang tak terima dengan kedatangan Kanika, dia langsung mengamuk di kamarnya. Dikarenakan telah mengganggu kemesraan Tasya dengan David. Dengan berpura-pura, Tasya pun mengakui sebagai teman David. Dan diperlihatkan David dan teman-temannya sedang berbicara tentang apa yang David dan Kanika alami. Dan David berbicara kalau dia sangat mencintai istrinya itu. Dan mereka berdua langsung curhat kalau mereka saling menyayangi dan tak mau berpisah. Dan pada saat hujan deras, Kanika datang untuk meminta rujuk pada David. I'm so sorry. I love you. David pada saat itu langsung memeluk Kanika. Dan mereka pun langsung melakukan bercocok tanam sebagai tanda terbitnya kembali pernikahan mereka. Di sisi lain, Kanika yang sengaja melihat akun sosmednya Tasya, lalu dia mendaftar menjadi membernya untuk berlatih yoga. Pada saat itu, Kanika langsung mengancam Tasya agar tidak mengganggu hubungan rumah tangga Kanika. Tasya yang merasa tertantang malah mengirimkan kamera kepada suaminya, sehingga Kanika tambah cemburu dan makin marah. Dan Tasya yang bilang ke David kalau dia habis dikasari dengan suaminya,
Dan Kanika yang menemui suami Tasya malah dikagetkan dengan suami Tasya yang mengatakan kalau Tasya itu adalah orang yang tidak waras. Dan sekarang David adalah korban selanjutnya. Dan setelah Kanika pergi, lalu Tasya datang untuk mengeksekusi suaminya sendiri. Pada suatu malam, Tasya datang ke rumah David dan Tasya langsung memukul Kanika sampai pingsan. Ketika David mau menolong Kanika, dia malah terkena tembakan dari Tasya. Setelah itu terjadi dua perkelahian serabi lempit, yaitu Kanika dan Tasya. Lalu Kanika melawan Tasya dengan sekuat tenaganya yang membuat terkena pisau tepat di wajahnya. Ketika Tasya terpojok, lalu David mendorong Tasya ke balkon dan terjatuh dari atas balkon. Akan tetapi Tasya yang memiliki kekuatan Terminator, dia masih bisa bangkit dan menyerang mereka berdua. Kanika pada saat itu sedang memegang pistol dan tanpa ragu langsung menembak Tasya tepat di kepalanya. Di sini diperlihatkan David sudah memulai menjalani bisnisnya kembali. Kanika meskipun memiliki bekas luka di wajahnya dan sedang mengandung, terlihat tetap cantik serta setia kepada suaminya. Dan makna yang bisa diambil dari video ini adalah berkeluarga adalah tempat belajar kasih sayang, kejujuran, memaafkan, tertawa bersama dan saling menghargai atau sebaliknya. Yang diperlukan adalah bagaimana cara menghadapi sebuah rintangan itu. Apakah mau berusaha memperbaikinya atau dijadikan alasan untuk berhenti dan menyerah? Dan baiklah, kalau ada salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.